Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Nah, di video kali ini ada pertanyaan dari Banaya Eri 8396. Dia bertanya seperti ini ya. Mas, perkututku sekarang kalau digantang deket burung diem, tapi kalau sendirian gacor. Nah, ya. Dulu burung lomba sering juara, tapi sekarang saya deketin lehernya panjang dan giras. Gimana Mas solusinya? Jadi akan saya jabarkan, akan saya sesuai pengalaman saya pribadi. Jadi simak terus videonya supaya tidak gagal paham ya. Seperti ini. Jadi seperti ini untuk burung perkutut yang tiba-tiba macet bunyi, itu perkututnya itu banyak penyebabnya. Oleh banyak beberapa faktor untuk mengidentifikasi atau penyebab langkah-langkah yang harus kita lakukan atau pertama untuk mengembalikan perkutut ke performa sebelumnya baik ataupun dalam kondisi yang tadinya baik terus sekarang kok macet bunyi, tidak gacor, tidak manggung adalah ada beberapa penyebab ya. Terutama penyebab beberapa faktor tersebut bisa jadi burung perkutut tersebut itu dalam kondisi masalah kesehatan, entah itu lagi sakit, entah itu lagi cacingan, entah itu lagi nyulam, rontok bulu, dan lain sebagainya. Ada kondisi lingkungan kandang yang tidak nyaman juga bisa, ataupun lingkungan di sekeliling rumah kita juga bisa, dan faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan burung perkutut itu macet bisa karena pakan, karena entah itu burung lagi stres, dan banyak lagi penyebabnya kurang stimulasi ataupun perangsangan suara ataupun ces-cesan burung perkutut, entah itu betina, entah itu jantan, entah itu muda, entah itu pun tua, itu juga bisa. Dan identifikasi penyebab tersebut kita harus tahu apa penyebabnya. Dulu kok bisa macet itu seperti apa, harus memperbaiki kondisi lingkungan, harus memperbaiki kualitas pakan yang kita berikan untuk menjaga kesehatan burung perkutut itu, harus dikasih rangsangan-rangsangan suara ataupun stimulasi suara, entah itu dari MP3, entah itu dari suara burung perkutut asli, ataupun berikanlah perhatian yang khusus, perhatian dan ataupun kasih sayang untuk burung perkutut itu. Jadi banyak penyebabnya ya, terutama untuk burung perkutut yang masalah kesehatannya itu terganggu, kondisi lingkungan yang tidak ideal ataupun kondisi lingkungan itu yang istilahnya kita berikan burung perkutut yang tadinya di dalam rumah gacor dor, ditaruh di luar rumah kok terus diem ataupun tidak seperti biasanya. Nah, itu mungkin pertama kurang terbiasa antara pemindahan sangkar ke titik A ke titik B. Jadi seharusnya kita harus gonta-ganti posisi sangkar yang ada. Semisal kita kasih pojok ke rumah samping kiri, ya kadang kasih ke tengah, kadang kasih ke samping kanan dan lain sebagainya. Jadi sering gonta-ganti ataupun dipindah-pindah tempat itu bisa membuat burung semakin hari semakin bermental juga. Dan untuk burung perkutut yang istilahnya yang giras itu ya sering disanding, sering dipegang dan lain sebagainya. Dan beberapa penyebab umum ya, yang umum ini ya perkutut macet bunyi itu seperti apa. Yang pertama ada masalah kesehatan, sakit, entah itu sakit burung itu cacingan, entah itu perkutut yang sakit terutama masalah pada beberapa saluran pernafasan ataupun pencernaan, ataupun burung perkutut itu kehilangan birahi ataupun birahinya itu menurun, ataupun gejala sakit yang merupakan sakit entah itu dari drop mental, entah itu dari gejala sakit yang bisa berupa entah itu bulu nyulam, entah itu dari kotorannya yang cair ataupun mencret burung tersebut, bisa juga seperti itu. Ataupun burung perkutut itu cacingan, dapat mengganggu kesehatan juga, ataupun untuk sari-sari makanan yang seharusnya diserap ke tubuh burung perkutut itu dimakan oleh beberapa cacing yang ada di dalam burung perkutut tersebut. Dan solusinya harus selalu dikasih obat cacing, semisal 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali, itu untuk membuat burung agar tidak cacingan. Dan beberapa kondisi lingkungan itu sangat berperan penting untuk kegacoran burung perkutut tersebut. Karena apa? Untuk burung perkutut yang tadinya gacor, lalu tiba-tiba mencret, tiba-tiba kotorannya cair, kadang yang terlalu apa ya istilahnya itu
kurang jemur juga bisa, kurang asinan juga bisa, dan kita berikanlah juga asinan berupa batu bata merah yang sudah dihaluskan, ataupun berikanlah beberapa apa istilahnya pasir halus yang sudah dihaluskan, bisa membantu pencernaan supaya kotorannya kempel, supaya tidak mencret lagi ataupun tidak berair ya. Jadi kita harus tahu kondisi penanganannya seperti apa, penyakitnya seperti apa, kita harus tahu. Dan perubahan suhu itu juga berpengaruh penting untuk kelangsungan burung perkutut itu, untuk manggung, untuk gacor, itu berperan penting banget ya. Jadi perubahan cuaca, perubahan suhu yang tadinya kita istilahnya burung tersebut kita beli di cuaca dingin, istilahnya daerah-daerah yang dingin seperti Dieng, kita bawa ke arena yang panas, otomatis adaptasi ulang lingkungan tersebut, terutama macet terlebih dahulu seperti itu. Ataupun sebaliknya kita beli di cuaca yang panas seperti daerah Sumatera dan lain sebagainya, kita bawa ke Jawa yang udaranya dingin, kita bawa ke Dieng ataupun ke Kopeng dan lain sebagainya, otomatis dia juga akan macet bunyi. Dan cuaca ekstrim bisa membuat perkutut menjadi kurang aktif dan malas bunyi ataupun malas gacor manggung. Karena apa? Birahi bisa turun dan mental juga bisa turun dan lain sebagainya. Karena apa? Burung kekurangan birahi, kekurangan mental, kekurangan hormon testosteron yang bisa membuat burung perkutut itu tidak manggung, tidak gacor lagi seperti sedia kala. Dan terlalu sering apa ya istilahnya itu terpapar suara-suara bising burung perkutut tua, itu juga membuat drop mental untuk burung perkutut muda. Jadi solusinya kalau untuk burung perkutut tua yang membuat drop mental burung perkutut muda, itu seharusnya dipisah ataupun agak dijauhkan dari satu ruangan. Nah, semisal burung perkutut yang tua di depan, burung perkutut yang muda di agak kejauhan, sehingga cuma terdengar suaranya, sehingga dia bisa mendengar suara, bisa saut-sautan. Tetapi kalau melihat fisik ataupun melihat tubuh langsung pada burung perkutut tua sama muda, biasanya yang muda rata-rata itu akan kalah mental, seperti itu. Dan untuk pakan ya, untuk pakan yang kurang bergizi juga berpengaruh penting ya. Entah itu kekurangan gizi, kekurangan protein, kekurangan vitamin, ataupun pakan yang kurang bervariasi, ataupun pakan yang kurang dimik ataupun dicampur-campur. Kita juga bisa mencampurnya, semisal biasanya itu millet kilonan, jawawut kilonan, kita campur saja dengan ketan hitam, kita campur dengan jawawut, atau kita campur dengan biji sawi, ataupun godem, ataupun fumayin dan lain sebagainya, yang membuat burung perkutut itu akan memilih sendiri, akan memilih makanan yang mana dia sukai, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi terkadang kita tidak tahu bagaimana kita mensiasati ataupun tidak pernah memperhatikan secara detail ya. Jadi terkadang kita cuma beli instan, beli pakan di pakan burung ya. Yang penting manuk warek, yang penting manuk mangan, gelem manggung, itu sudah cukup. Nah, terkadang tidak memberikan gizi yang seimbang pada burung perkutut, yang itu membuat burung perkutut itu malas-malasan untuk bunyi. Dan kualitas pakan yang buruk itu sangat mengganggu kesehatan banget ya. Jarang bunyi juga bisa. Dan burung stres, semisal kita dari perjalanan jauh, semisal kita beli dari perjalanan jauh, sebisanya tempatkanlah di tempat yang paling nyaman di sekeliling rumah kita. Semisal di belakang rumah, depan rumah, yang terpenting nyaman terlebih dahulu. Setelah nyaman, itu otomatis burung akan manggung dengan sendirinya, akan mengeluarkan sifat fighternya ataupun sifat emosi burung perkutut tersebut, yang bisa membuat merangsang hormon-hormon di dalam burung perkutut itu merangsang bunyi terus-menerus, seperti itu ya. Jadi perubahan entah itu cuaca, entah itu tingkat kesetresan, ataupun perubahan rutinitas peliharaan, dan jangan mudah diganti makanan. Bila mana burung perkutut kita gacor, pakai pakanan merek A, ya kita pakai pakan merek A. Jangan mudah digonta-ganti dengan merek-merek pakan yang membuat burung perkutut itu macet bunyi. Karena apa? Kurang terbiasa. Semisal kita biasanya ngasih pakan merek A, kok diganti merek pakan B atau pakan merek C, otomatis adaptasi ulang ke pakan tersebut itu lama ya, seperti itu.
Bila mana kita akan memberikan pakan yang bervariasi, kita campurkan saja mana yang dia sukai, lah itu yang kita tentukan makanan yang dia sukai, seperti itu. Nah, untuk tingkat kesetresan bisa juga disebabkan karena bisingnya motor di sekeliling rumah, adanya keramaian di kerumunan orang-orang yang di sekitar, ataupun bising-bising di sekitar rumah, ataupun benda-benda yang membuat burung perkutut itu takut, semisal helm, semisal payung, semisal kucing, semisal benda-benda hewan lain yang membuat burung perkutut itu takut ataupun gerabyakan, seperti itu ya. Jadi untuk penjinakannya, kalau saya pribadi, dimandikan juga bagus, sering dimandikan juga bagus, sering dipegang juga bagus, sering ditempatkan di tempat yang rendah juga bagus, sering disanding juga bagus. Jadi tergantung kita sukanya untuk sistem penjinakan itu pakai sistem yang mana, seperti itu. Jadi terlalu sering dipegang itu juga bagus untuk kejinaan, lebih cepat menjinakkan burung perkutut. Perlu digarisbawahi, sering pegang burung perkutut tersebut, otomatis burung akan nyaman. Dengan pemegangan jangan terlalu dipanet ya. Nah, jadi istilah pakai rasa. Jadi kita sering pegang, otomatis burung akan sendirinya dalam jangka panjang akan jinak dengan sendirinya. Nah, untuk kekurangan stimulasi juga membuat burung perkutut itu macet ya. Kita harus merangsang pakai MP3, suara-suara MP3, entah itu dari YouTube, dari media sosial lainnya, ataupun dari suara YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Itu membuat perkutut akan rajin bunyi. Nah, kurangnya stimulasi, burung tidak akan bunyi, ataupun beberapa faktor itu akan istilahnya dia tidak latah. Nah, apa sih fungsi stimulasi MP3 pada burung perkutut? Otomatis burung perkutut kalau mendengar suara burung perkutut, entah itu suara MP3 perkutut betina maupun perkutut jantan, itu akan bersautan, akan ikut-ikutan bunyi, ikut-ikutan gacor, ikut-ikutan manggung, seperti itu. Bisa dilakukan untuk burung perkutut lokal, burung perkutut crossing, maupun burung perkutut Bangkok, seperti itu ya. Jadi untuk faktor usia ya, ini menentukan juga. Untuk perkutut faktor usia, perkutut yang sudah tua mungkin mengalami penurunan kualitas ya. Entah itu dari kualitas suara, entah itu dari kualitas frekuensi manggungnya, entah itu dari kualitas birahinya, ataupun semakin tua itu semakin birahi. Biasanya semakin kerot-kerot, semakin gestang, ngawini tangkringan, ataupun sering bekur dan lain sebagainya. Itu semakin kualitasnya akan berubah bila mana burung perkutut itu semakin birahi tinggi maupun semakin emosi tinggi, seperti itu. Dan langkah-langkah untuk mengatasi perkutut macet bunyi kita harus tahu. Kita bisa mengetahui penyebabnya seperti apa, dan lakukan pengecekan untuk mengetahui penyebab pasti perkutut macet bunyi. Entah itu dari segi apanya, nah kita baru perbaiki di situ. Entah itu perbaiki kondisi lingkungan, entah itu perbaiki kualitas pakan, entah itu perbaiki kesehatannya, entah itu perbaiki stimulasi ataupun rangsangan suara pada burung perkutut tersebut, ataupun perbaiki faktor burung perkutut itu dalam keadaan stres apa tidak. Yang paling tersulit itu bila mana burung itu dalam keadaan stres. Jadi penyakit yang dari dalam hatinya ataupun minder atau drop mental itu sulit untuk memperbaiki. Nah, itu harus pelan-pelan ya, seperti itu. Berikanlah perhatian yang penuh ataupun kasih sayang yang penuh untuk burung perkutut kita, dan jalin hubungan baik dengan kita sendiri. Jadi intinya sulit memperbaiki burung perkutut yang dari hati ke hati ya, sinkron itu sulit banget ya. Jadi dengan mengidentifikasi tersebut, kita tahu langkah-langkah seperti apa yang kita harus lakukan, langkah-langkah seperti apa yang kita harus coba untuk membuat burung perkutut itu kembali lagi gacor, kembali lagi bunyi, ataupun kembali lagi untuk manggung, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk teman-teman yang tadi ada pertanyaan dari siapa tadi sudah saya jawab. Jadi Benaya Eni 8396 sudah saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Pokoknya yang untuk teman-teman semuanya yang mempunyai pengalaman sama, mempunyai masalah sama, itu bisa simak video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya di video kali ini ambillah sisi positifnya, buanglah sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Tetap semangat. Saya doakan semuanya sehat selalu, diberi kemudahan selalu dalam segala hal, diberi banyak rezeki. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.